Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dan masih akan diberikan kepada kita semua dalam kehidupan ini. Syukur yang merupakan bagian dari rangkaian ketakwaan kepadanya adalah suatu proses mendekatkan diri kepada Allah melalui nikmat-nikmat yang diterima oleh seorang mukmin. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada semua orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam sebuah mimpi Abu Yazid Al-Bustami 814 sampai 875 Masehi, seorang tokoh sufi yang sangat taat kepada Allah bertemu dengan Tuhannya. Maka pada saat itulah dia bertanya kepada Tuhannya, "Bima ataqarrabu ila rabbi?" Dengan apa saya bisa mendekatimu wahai sifat sombong? Hanya milik Allah dan kita tidak pantas untuk mengambil miliknya. Dalam berbagai literatur, para ulama senantiasa menganjurkan kita untuk berusaha membuang sifat-sifat tercela tersebut dengan jalan membersihkan hati dan jiwa atau yang disebut tasfiyatun nafs. Proses pembersihan jiwa ini sangat perlu karena sebagai manusia yang memiliki potensi salah, lupa, sombong, ujub, bangga, iri dan lain sebagainya. Kita selalu diliputi dengan berbagai kesalahan dan dosa. Bahkan lebih tegas lagi, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Semua anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat atas kesalahannya." Sebagaimana dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18, "Wala tus'akhir qadamna lil nasi wala tamsihil addi marohan innalaha la yuhibbu kullum tauhid fahim." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini coba kita renungkan ayat tersebut. Sudah berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan dan seberapa ampuhnya kita terhadap orang lain? Sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini? Kita perlu mengevaluasi diri. Boleh jadi kita justru sangat buruk perangai dengan tetangga, sangat jahat dengan teman sejawat, juga menyakiti hati orang lain. Baik mengharuskan kita untuk tasfiyatun nafs, karena dalam kehidupan ini masing-masing dan kita sedang menulis kisahnya sendiri. Suatu kisah yang akan tertulis sepanjang hayat dan yang akan dibawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan membedakan ceritanya masing-masing. Apakah itu sebuah cerita indah yang menyejukkan ataukah itu cerita buruk yang menyedihkan? Masing-masing dari kita harus bertanya pada diri sendiri, cerita indah apa yang dia lukiskan untuk hidup dan kehidupan ini? Kisah indah apa yang telah dia gambarkan untuk hidup dan kemanusiaan ini? Drama kehidupan apa yang akan dia bawa nanti kepada Allah? Lalu cerita apa yang akan kita bawa nanti kepada Allah di yaumul mahsyar? Apakah kita hanya akan mampu membawa kisah kejudian yang akan menundukkan kepala karena malu? Apakah kita kisah perzinaan yang hanya akan mengundang kemurkaan Allah? Ataukah cerita pembunuhan yang akan kita beberkan di hadapannya? Jamaah Jumat yang berbahagia, inilah evaluasi yang harus kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, kelompok kita, dan masyarakat kita. Ingatlah pesan Allah dalam surat Taha ayat 18. Pada hari itu semua manusia mendengar seruan dan tidak ada satupun yang berbelok dari seruan itu, dan hanya ada suara yang maha pemurah yang terdengar. Kalian tidak mendengar apapun kecuali bisik-bisik setiap orang yang hanya bisa berbisik tentang ketakutannya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini marilah kita perbaiki niat kita, perbarui amal ibadah kita, dan juga membersihkan jiwa raga kita dari segala noda dan kotoran, dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.